Bank Jatim sendiri begitu ya Pak, bagaimana menilai prospek peluang dan juga tantangan pengelolaan pendanaan Pak di era suku bunga acuan yang kalau kita lihat ke depannya mungkin masih ada peluang lagi nih Pak bagi Bank Indonesia untuk memangkas suku bunganya? Baik, terima kasih Bu Sinta. Bank Jatim tentunya menyambut baik penurunan suku bunga acuan tersebut. First impact dari penurunan suku bunga adalah pada pengelolaan pendanaan, terutama yang bersumber dari dana masyarakat. Diharapkan dengan penurunan tersebut akan memudahkan dengan pricing rate dari pembiayaan, sehingga diharapkan perputaran uang lebih banyak di masyarakat sehingga ekonomi akan bertumbuh. Namun, untuk segmen masyarakat tertentu, terdapat potensi untuk memindahkan forecast mereka dialokasikan pada jenis instrumen keuangan yang menawarkan return yang lebih tinggi dibandingkan pasar uang. Bagaimana kami mengantisipasi hal tersebut melalui rencana yang lebih strategis, salah satunya melalui peningkatan transaksi keuangan masyarakat melalui utilisasi channel digital kami. Penguatan ekosistem transaksi captive market sebagai entry point untuk mengakuisisi market baru, Mbak Sita. Baik Pak, lalu Demikian selanjutnya yang Pak, saya sampaikan. baik Pak, lalu selanjutnya Pak pada tahun 2025 ini kan bagaimana gambaran target pertumbuhan DPK dan juga kredit perseroan Pak? Seperti apa Pak pertumbuhan kreditnya? Baik, pada 2025 ini, gambaran target pertumbuhan DPK dan kredit perseroan di mana sesuai dengan target yang telah dicanangkan dalam RBP kami tahun 2025, target untuk pengelolaan DPK atau dalam phase ketiga dan penyaluran pembiayaan perseroan di akhir tahun 2025 masing-masing, kredit tumbuh plus 14% atau year-on-year-nya, dan DPK tumbuh plus 10% year-on-year-nya. Kami optimis target tersebut dapat tercapai tentunya dengan didukung oleh kondisi ekonomi, politik yang relatif kondusif. Demikian Mbak Sinta. Baik Pak, tapi kalau kita lihat Pak menurut OJK sendiri kan pertumbuhan kredit industri saat ini nih melambat begitu ya Pak. Bagaimana tanggapan Anda Pak terkait dengan hal ini? Baik, kenapa kita punya optimis yang tadi disampaikan oleh Mbak Sinta dan saya tadi sudah sampaikan bahwa kami masih mempunyai sektor konsumer yang masih menjadi penopang mesin bisnis Bank Jatim. Mengingat secara persentase kontribusi terhadap perseroan mayoritas berasal dari sektor tersebut. Selain itu, dari sektor produktif juga tetap menjadi target dari perseroan terutama yang memiliki prospek dan masuk dalam kategori risk profile yang seperti penanaman, dagangan yang besar, pedagang besar dan eceran serta pendidikan. Demikian Mbak Sinta. Baik Pak, lalu selanjutnya kalau dari sisi Bank Indonesia sendiri kan meyakini bahwa pertumbuhan outstanding kredit perbankan nasional ini dapat berada di kisaran 8% sampai dengan 11% ya Pak di tahun 2025. Nah menurut Anda sendiri Pak dari Bank Jatim, view-nya seperti apa? Apakah angka ini adalah angka yang kemungkinan bisa bergeser atau angka ini mungkin secara proyeksi adalah angka yang memang akan kisarannya berada di 8% sampai dengan 11%? Baik, seperti yang saya tadi jelaskan bahwa acuan itu adalah merupakan acuan secara tentunya kami punya suatu strategi yang kita mappingkan dengan kondisi yang ada dan fakta yang ada di khususnya di Jawa Timur. Sehingga dengan kita melihat portofolio yang kita punyai dan kategori risk profile yang tadi saya sampaikan yang masih low, tentunya kami masih bisa berekspansi dengan kondisi yang tentunya masih terjaga dari sisi kualitas kredit dan sebagainya. Sedangkan tren suku bunga rendah tentunya akan meningkatkan demand kredit di tahun ini. Sehingga tetap menjaga dari sisi kualitas kredit dan kehati-hatian atau dan banking, kita yakin dan berharap ke depannya tetap kami bisa tumbuh dengan baik tentunya, dan ini menjadi harapan kita dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian khususnya di Jawa Timur. Demikian Mbak Sinta.
Baik, tapi kalau untuk saat ini Pak dari Bank Jatim sendiri melihat begitu ya, sektor-sektor mana saja yang cukup menarik atau bisa menjadi penopang Pak dari pertumbuhan kredit di tengah situasi saat ini? Baik, Mbak Sinta, seperti yang tadi saya jelaskan, kami lebih detailnya lagi akan saya jelaskan, eee, bahwa konsumer itu masih menjadi penopang mesin bisnis Bank Jatim. Itu adalah merupakan, captive market kita, yaitu secara persentasenya kontributor ini besar adalah itu. Namun demikian, seperti yang tadi saya sampaikan, dari sektor produktif yang juga tetap menjadi target kami dari Persero, terutama yang masih memiliki prospek dan masuk dalam kategori risk profile yang low, yaitu sektor pengolahan, Mbak Cita, perdagangan besar dan eceran, serta pendidikan. Inilah yang menopang sebagai kontributor yang besar terhadap nasional. Demikian, Mbak Cita. Baik, lalu berbicara mengenai target-target ya Pak ya, mungkin yang ingin dicapai perusahaan Pak di sisa tahun 2025 ini atau target-target yang dicapai oleh Bank Jatim Pak di sisa tahun ini seperti apa Pak target-targetnya? Baik, dapat kami sampaikan bahwa target di tahun 2025 ini adalah sebesar total aset 105,6 triliun. Hari ini atau posisi bulan Juni ini, alhamdulillah kita sudah bisa mencapai target tersebut sebesar 2,9% di atas target yang bisa kita achieve. Sementara kredit di posisi bulan Juni ini, target kita itu 67,310 miliar, 67.310 miliar. Dan alhamdulillah kita sudah mencapai sebesar 14,18% dari target yang ada. Sementara DPK kita di posisi Juni ini targetnya 78 triliun 992 miliar dan alhamdulillah kita sudah achieve 10,69%. Laba sebelum pajak posisi Juni ini kita ditargetkan 912 miliar dan alhamdulillah sudah tercapai 24,78%. LDR alhamdulillah juga sudah tercapai yaitu 86,91%, yang ini jauh di atas tahun sebelumnya yang LDR-nya relatif masih kecil. Sementara NPL di posisi bulan Maret ini kita masih agak sedikit yang cukup harus kita lakukan perbaikan sehingga NPL ini saat ini adalah PR kami untuk menjadi lebih baik lagi. Sementara net interest margin di tengah kondisi yang agak sedikit menjadi tantangan ini kita alhamdulillah sudah mencapai 6,15%, sehingga dengan demikian ini insya Allah sudah tumbuh dan insya Allah sudah target-target itu sudah mulai kita dapat lewati. Demikian Mbak Sinta yang dapat kami sampaikan untuk target tahun Jatim secara LPP tahun 2025. Terima kasih.